Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Jadi maksudnya berdamai, bersahabat atau dengan corona itu ada di eh, yang sebelumnya lah ya, penjelasan detail tentang filosofi dan maksudnya. Tapi dengan kondisi saat ini gitu kan COVID dan corona itu menguji kita bersama, supaya kita bisa lebih kompak, lebih tangguh menyelesaikan persoalan pribadi, persoalan keluarga, masyarakat dan bangsa ini gitu kan. Baik dari kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, masyarakat dan bangsa ini. Banyak lah udah nggak usah saya ceritakan lagi gitu kan di sini. Kita singkat aja filosofinya. Tetapi marilah ini dipandang sebagai ujian buat kita, ujian buat kehidupan kita, ujian buat keluarga kita, ujian untuk masyarakat kita dan ujian untuk bangsa ini. Jadi kalau dulu misalnya bangsa ini dari tahun 55 pengen bebas korupsi gitu kan, tetap aja kejadian-kejadian walaupun udah ada KPK dan itu terjadi lagi. Ini sebenarnya saatnya kita mulai membangun kesadaran bebas korupsi, karena korupsi itu akan menyusahkan banyak orang dan masing-masing dirinya juga, karena yang dimakan itu sebetulnya kalau itu korupsi sama dengan bara api gitu kan. eh, di sisi yang lain juga sebenarnya kalau sekarang banyak yang di dalam cerita saya, politik transformasi atau pengusaha transformasi, supaya kita melakukan transformasi termasuk perusahaan dan pengusaha gitu kan. Ini juga sebetulnya saatnya transformasi juga, maksudnya dengan ujian corona ini maka uang-uang yang dulu dapatnya yang mereka ngerti sendiri lah gitu kan, itu bisa disumbangin ke pemerintah, dipakai untuk kebaikan, digunakan untuk kemaslahatan, sehingga proses ini sebetulnya corona dan covid ini justru memperbaiki kita gitu kan. Kenapa? Karena kalau tetap adu argumentasi, lebih merasa hebat, arogan segala macam, itu adalah ajarannya iblis. Kalau ajarannya Tuhan dimanapun gitu, itu mempersatukan kita menghadapi kehidupan ini gitu kan. Bukankah semuanya ini juga sebetulnya sudah diberikan, rezekinya disiapkan, kehidupan umur pun sebetulnya sudah ditentukan. Jadi kembali lagi, marilah kita justru menjadikan ujian ini untuk kebaikan. Nah, begitu juga untuk yang tanah-tanahnya dirampas belum dibayar gitu kan, nggak dikembaliin, nggak dinyatain kebenarannya. Apakah itu BPN-nya masih lupa-lupa, pengadilannya masih nggak ingat gitu kan. Kemudian juga di Kementerian Keuangan yang beli dari lelang negara, di perkebunan juga, di pertambangan juga. Ini saatnya sebetulnya di COVID-19 ini justru melakukan tadi itu, bersahabat dengan COVID itu, menjadikan COVID itu ujian, maka diselesaikan, dibuat sejahtera, dibuat menjadi baik semuanya ini gitu kan. Jadi, nah, pertanyaan yang paling sederhana gitu kan, misalnya, waduh kalau semua dibagi-bagi ini tuh, apakah kami pengusaha yang besar ini sekarang akan jadi miskin? Apakah perusahaan yang puluhan tahun dibangun ini akan habis, akan hancur karena kesannya seperti dibagi-bagikan? Nah, inilah sebetulnya mari kita lihat kepada sejarah kita masing-masing. Ketika kita dulu lahir atau orang tua kita dulu lahir, semuanya lahir telanjang. Semuanya nggak punya planning, semuanya juga cuman menunggu belas kasih orang tua. Dan dibesarkanlah kita menjadi seperti ini. Banyak teman-teman yang sudah besar, banyak pengusaha sudah besar. Tapi mari kalau kita ingat dulu kita tidak punya apa-apa, tapi kita diajarin, diberi panca indera, dikasih ilmu gitu kan. Allah memberikan rezeki, memberikan berkah sehingga semua sekarang pada maju gitu kan. Nah, ketika itu dulu majunya dengan kesalahan, dengan kekeliruan, dengan kezaliman, mumpung masih ada di dunia ini gitu kan, ini kesempatan untuk merubah itu semua menjadi amal baik, melepas dosa-dosa itu gitu kan. Jadi balik lagi, ketika kita memandang COVID-19 dan Corona ini sebagai bagian daripada fenomena alam gitu kan, atau yang ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa untuk turun ke dunia ini karena atas izinnya ini gitu kan, maka kita akan melihat ini sebagai sesuatu yang menguji kita. Jadi yang penting tetap waspada sama coronanya, jaga diri, kemudian juga
yang harus dilakukan yang baik itu dilakukan, tetapi yang paling penting mari pandang ini sebagai bagian daripada merevolusi diri kita sehingga lebih siap, dan ini adalah mudah-mudahan bisa jadi awal peradaban yang baru yang membuat bangsa ini lebih sejahtera, yang membuat negeri ini lebih maju, yang membuat kita semua lebih menjadi manusia, dan ujung-ujungnya adalah ini harus jadi berkah karena janji Allah di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sekali lagi, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ketika bangsa itu sulit, ketika kemiskinan itu ada, padahal sudah disebutkan hanya ada yang kaya dan berkecukupan, maka itu bukan salahnya Yang Maha Kuasa, tapi itu adalah salah sistem, salah kita dalam membangun peradaban yang ada sekarang. Insya Allah dengan corona ini kita memandang dari sisi positif, memandang dari sisi ujian, dan kita berdamai, artinya kita membereskan urusan kita pribadi, membereskan urusan-urusan kelakuan yang mesti dibereskan, sehingga kita menjadi lebih baik. Insya Allah masyarakatnya akan jadi lebih baik, insya Allah bangsanya akan jadi lebih baik, insya Allah negaranya akan jadi lebih baik. Dan kenapa kita jangan meneruskan adu argumen dan ribut-ribut terus sampai semuanya makin buruk? Karena itulah ciri-ciri bangsa yang jahiliyah. Jahiliyah itu bukan telanjang, bukan tidak pakai baju, bukan hanya biadab dalam arti kejahatan. Tapi jahiliyah itu adalah peradaban di mana orang itu saling bertentangan, saling menindas, saling memakan, saling menghancurkan. Itu adalah jahiliyah. Marilah kita menjadikan corona ini bersahabat, karena kita yakin ini ujian, kita kembali kepada ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, dan kita belajar dari rumah kita sendiri dulu, dari diri kita sendiri dulu, sehingga di rumah itu kreatif, dengan keluarga menjadi lebih akrab, dengan teman-teman menjadi lebih akrab, dengan seluruhnya kita menjadi lebih baik, dan insya Allah akan ada jalan. Walaupun kita perlu terus usaha, kita terus berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.